Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Tafadhal ya Ustaz, barakallahu lana wa lakum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari. Qala isbir wa in kana 'abdan habasyiyan. Qala Syekh hafizahullah ta'ala yani la yahtakir wali al-amri wa in kana madharuhu ghairu jamil wa in kana aswadul lawn أو ليس له نسب عربي لأن العبرة بمنسبه وهو الخلافة والإمارة وليست العبرة بشخصه فيطاع ما دام أنه مسلم ولا ينظر إلى مظهره مما لا يعجب الناظر لدمامته أو لرثاثته أو لعيب في جسمه مجدع الأطراف. كل هذا لا يسوغ الخروج عليه حتى لو كان مريضا أو عنده ضعف صحي ما دام انعقدت بيعته فإنه يسير عليه ويسمع له ويطاع ولو كان بهذه الصفات. Baik, sekarang masih membahas tentang tidak halal memerangi penguasa yang sah dan tidak boleh keluar dari ketaatan atau keluar dari baiat walaupun dia melakukan maksiat. Iya, ikhwan sekalian, hal ini hukumnya adalah haram. Memerangi penguasa yang sah, penguasa muslim, itu hukumnya haram kata Syekh Al-Fauzan. Iya, sedangkan orang Khawarij mereka menghalalkan itu karena mereka mengkafirkan penguasa yang zalim. Nah, ikhwani fillah barakallahu lana wa lakum. Mengapa para ulama ahli sunnah mengharamkan pemberontakan? Karena dengan sabar terhadap penguasa muslim yang zalim itu, maka walaupun ada madarat karena maksiat dia, itu jauh lebih ringan daripada kalau memberontak. Karena dengan memberontak itu akan terjadi kemudaratan, bahaya yang jauh lebih besar, yaitu pembantaian, pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah. Iya, sebagaimana dalam kaidah yang sudah diakui dalam Islam, irtikabu akhaffu ad-dararaini lidaf'i a'lahuma. Ini kaidah qawaid fiqhiyah, kaidah fikih mengatakan boleh, ini jika terpaksa seorang itu memilih madarat yang lebih ringan dalam rangka menolak madarat yang lebih besar. Ya, ini umum, kaidah ini umum, jangan dibalik. Ini memilih madarat yang lebih besar dengan menolak madarat yang lebih ringan. Kemudian di sini juga dalam syarah sini kayaknya belum kita sampaikan di sini yang atasnya itu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ansar, sesungguhnya kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin sepeninggalku, setelahku ini, atharah. Atharah itu artinya dia menguasai dunia dan tidak memberi kepada kalian. Ini tidak memberikan hak kepada kalian. Itu ya, tapi dia menguasai harta kekayaan negara. Ya,
ini dia korupsi atau pokoknya seperti itu, athar. Dia tidak mementingkan rakyatnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan fasbiru, sabarlah kalian. Dalam sebuah riwayat, mintalah hakmu, hak rakyat, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kalian minta kepada pemimpin kalian nggak dikasih. Bahkan kalian diminta uang kalian atau harta kalian. Tapi mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam sebuah riwayat. Dan sabarlah kalian, seperti itu, jangan memberontak sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Maka di sini Nabi SAW mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk sabar, walaupun mereka penguasa itu, mereka memperkaya diri dengan harta dan tidak memakmurkan rakyatnya. Maka Nabi berpesan kepada kaum muslimin agar sabar, karena dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Lalu bagaimana dengan pemimpin itu? Dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau dia melakukan kezaliman atau korupsi atau apa saja, dia akan berhadapan sama Allah nanti pada hari kiamat. Allah akan menghisab dia. Gitu ya, kawan. Dan juga perkataan Nabi SAW kepada Abu Dzar, Al-Ghifari, ketika Nabi SAW menyatakan, wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak, walaupun pemimpin itu memukul punggungmu, mendolimi kamu, jasadmu, dan mengambil hartamu, isbir, sabar. Wa in kana Abdul Habasyi, di sini kata Nabi kepada Abu Dzar, walaupun dia adalah seorang budak dari Ethiopia, jangan kamu menghina pemimpinmu, walaupun dia tidak tampan, walaupun dia kulitnya hitam misalnya, atau dia bukan dari nasab Arab, karena yang dilihat adalah jabatannya, apakah dia khalifah atau dia amir. Kalau zaman sekarang raja atau presiden atau perdana menteri. Jadi yang dilihat itu adalah jabatannya, bukan pribadinya. Maka ditaati dalam hal yang ma'ruf selama dia muslim. Tidak dilihat dari casingnya. Itu bahasa kita orang tidak dilihat dari casingnya atau casing, penampilannya, walaupun tidak menakjubkan karena nggak ganteng, misalnya seperti itu, atau karena ada aib di badannya, di wajahnya, seperti mujadda'ul atraf, itu ujung-ujungnya terpotong, maksudnya tangannya buntung atau kakinya buntung atau hidungnya terpotong atau kupingnya hilang misalnya. Ini semua tidak menjadi alasan untuk memberontak kepada dia. Atau walaupun dia sakit atau dia lemah kesehatannya, selama sah baiatnya, maka sabar atasnya dan mendengar dan taat, walaupun dengan sifat-sifat yang tidak menakjubkanmu secara casingnya. Lanjut. Qauluhu wa laysa minas sunnati qitalus sultan. Laisa fi sunnati tsabitati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qitalus sultan. Wala fi haditsin wahidin la dha'ifin wala hasanin wala sahihin. Laisa fi sunnah haditsun yadullu 'ala qitali sultanil muslim. Wa in kana fasiqan, wa in kana zaliman, wa in kana jariran, wa in kana mustaghfiran bil amwal fala yajuzu al-khuruj 'alayhi. Bal al-ahaditsu kulluha tadullu 'ala as-sabri 'ala dhalik. Tahrim khuruj alaihi. Kata Syekh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, beliau menyatakan tidak termasuk sunnah memerangi penguasa. Ini tidak ada satupun hadis yang bahkan dhaif pun tidak ada, apalagi yang hasan dan sahih yang menyuruh rakyat untuk memerangi penguasa dengan senjata.
Tidak ada satupun. So, silakan cek. Tidak ada. Itu ya ikhwan. Saya kasih contoh ya ikhwan fillah barakallahu lana wa lakum di zamannya Imam Ahmad. Di zamannya Imam Ahmad rahimahullah, itu penguasanya itu membela paham Jahmiyah, Mu'tazilah, yaitu Quran makhluk. Ya. Bahkan Imam Ahmad ditangkap dan dipenjara selama 30 bulan dan digebuki sampai kata Al-Gojo yang gebukin Imam Ahmad itu, sekiranya saya pukul itu onta itu sudah terkapar. Itu ya kan. Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana, tetap dia memaafkan. Masya Allah. Jadi ketika ditanya apakah kau memaafkan orang-orang yang menzalimimu, iya saya maafkan, kecuali satu, ahlul bid'ah katanya, yaitu Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat ini yang menyesatkan para khulafa di zamannya, yaitu Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim. 3 pemimpin ini, 3 raja ini disesatkan oleh orang ini, sehingga menjadi Mu'tazilah dan mengajak orang kepada Quran makhluk. Ya, maka dia tidak dimaafkan oleh Imam Ahmad, illal mubtadi'. Dan di akhir hayatnya si Ibnu Abi Duat ini itu terkena, ini Allah timpakan kepada orang ini falij. Falij itu lumpuh separuh badan. Wala'iyadzubillah. Nah ketika tersebar berita itu, wah semuanya bahagia, gembira, Ahlus Sunnah gembira. Begitu ya kan. Kemudian jadi tidak ada satupun sunnah, tidak ada satupun hadis yang menunjukkan agar kita memerangi penguasa muslim walaupun dia fasik. Fasik itu artinya apa? Dia suka berbuat dosa besar. Fisquhu alaihi, yakni akibat buruk dari kefasikan dia, ya dia harus menanggung akibatnya, akibat buruknya dunia akhirat. Allah yang akan menghukum dia. Wa illa kita doakan dia semoga dapat hidayah. Begitu ya kawan. Walaupun dia zalim, walaupun dia durhaka kepada Allah, walaupun dia bakhil, ya, dia menguasai harta negara, tetap walaupun demikian tidak boleh memberontak dia. Subhanallah. Begitu ya kawan. Bahkan semua hadis menyuruh kepada kita untuk sabar. Jadi sabar yakni tidak memberontak dan tetap melaksanakan ibadah. Lalu bagaimana? Apakah tidak memberi nasihat kepada dia? Tetap beri nasihat, tapi langsung berdua, pegang tangannya, kasih nasihat. Begitu. Itu sunnah. Dan haram hukumnya memberontak kepada dia. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala wa la ya'ni hadha anna sultana la yunasar bal yunasaru sirran bainahu wa bainan nasih wa yajibu 'ala man 'indahu nasihatan an yuballighaha lis-sultan kama qala sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim wa laysa ma'na dhalika annahu la yunasahu bal annahu yutrak bal labudda يبين له وينصح وهذا من حقه على العلماء وعلى رعيته وعلى أهل المشورة وأهل الرأي أنهم يناصحونه. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, tidak berarti kita membiarkan penguasa itu tidak dinasihati. Dia dinasihati secara rahasia antara penguasa itu dengan ulama itu yang memberikan nasihat. Ya ulama, kenapa kau ulama? Ya karena dia lebih mengerti dalil-dalilnya, adab-adabnya. Begitu ya kawan. Karena ada adab-adabnya memberi nasihat kepada penguasa dengan lemah lembut, disertai dengan dalil, dengan akhlak yang baik, berdua. Begitu ya kawan. Iya. Maka wajib bagi ulama untuk memberikan nasihat dan menyampaikannya kepada penguasa langsung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa agama ini nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Ini beriman kepada Allah dan juga melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Itulah maksud daripada nasihat untuk Allah.
Kemudian nasihat untuk kitab Allah Al-Quran, yakni beriman dengan Al-Quran dan membenarkan beritanya dan melaksanakan perintah Al-Quran dan menjauhi larangan Al-Quran. Kemudian nasihat untuk Rasulnya, itu beriman dengan utusan Allah, itu Nabi Muhammad SAW di sini, dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin secara langsung, ya, dan juga untuk umumnya kaum muslimin. Jadi tidak dibiarkan penguasa itu, tapi dijelaskan kepada dia. Bahkan ya kawan, ya, sebenarnya dalam dakwah itu hendaklah kita melibatkan penguasa dalam dakwah. Itulah dakwah yang berhasil. Ya, artinya apa? Kita undang mereka. Sesekali antum undang wali kota, Pak Ketua, antum undang Pak Wali. Tapi kalau bisa pilihkan tema gitu ya. Misalnya pas tema ini bagus ini, tema tidak boleh memberontak kepada penguasa, itu penting. Temanya taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf, kita undang dia, ya, begitu ya. Ada kawan kita di Kendari, dia ngundang bupati atau wali kota di situ, di Kendari itu ya. Dan juga waktu itu diundang juga utusan dari atas agama dan kedutaan Saudi. Kemudian wali kota itu langsung saat itu diberitahu sama orang kedutaan Saudi bahwa dia diundang haji oleh kerajaan. Semeneng ya akhi, wali kota ya diundang haji oleh Raja Salman lewat wakilnya yang ada di kedutaan. Langsung itu kawan-kawan kita yang ada di Kendari itu dakwanya dipermudah, didukung, punya TV Mu'ad bin Jabal, punya gedung Islamic Center dan lain sebagainya. Dakwah itu seperti itu. Kita harus dekat sama penguasa. Bukan tujuannya untuk bahasa Jawa, bahasa Malang ngatok, bukan ya kawan. Tapi tujuannya untuk mendakwai dia dengan cara yang bagus, dengan adab yang tinggi. Ya, kita kasih hadiah dia, senang dia. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, "Idza akramtal karimi malaktahu, idza akramtal karim malaktahu, wa idza akramtal laimata marrada." Jika kamu mau memuliakan orang yang terhormat, dia akan menyerahkan kepalanya. Kau berhasil menguasai kepala hatinya. Iya kan? Dengan hadiah atau memuliakannya, maka kau bisa menguasai hatinya. Tapi jika kau memuliakan orang jahat, dia akan semakin melonjak. Kemudian iya, begitulah. Jadi idealnya dakwah itu dengan melibatkan penguasa. Sesekali kita orang adakan misalnya daurah ya, manhaj Ahlus Sunnah, tidak boleh memberontak kepada penguasa dan taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Kita undang aparat TNI, polisi, Pak Wali atau yang mewakili, kita undang, suruh mereka kasih sambutan. Terus kita sampaikan bab ini. Insya Allah nggak ada lagi fitnah Salafi sebagai teroris. Mana ada teroris? Kemarin ada pernyataan ada salah seorang yang tidak mengerti, Brigjen, dia mengatakan bahwa teroris itu akidahnya Salafi Wahabi. Kawan-kawan kita di Kompas Cipol mendatangi Mabes Polri, langsung menghadap kepada Densus 88. Kemudian disampaikan, dan kata Pak Densus bahwa benar
Salafi yang artinya sunnah itu bukan teroris. Tapi yang dimaksud mereka yang mengatakan itu orang liberal Nusantara yang mengatakan Salafi Wahabi teroris itu maksudnya Khawarij. Loh, ketua Densus 88 lo paham, bisa bedakan mana Salafi sunnah, mana takfiri Khawarij. Alhamdulillah. Tapi harus ada yang menyampaikan. Lah kalau nggak ada yang menyampaikan, ya nggak ngerti. Para jenderal itu nggak ngerti. Maka perlu disampaikan kepada mereka. Alhamdulillah. Kawan-kawan kita yang tergabung dalam Kompas Cipol, ya itu langsung mendatangi Mabes Polri dan mempertanyakan itu pernyataan-pernyataan dan juga meluruskan tuduhan-tuduhan dari sebagian orang yang menuduh Salafi itu teroris. Maka disampaikan. Alhamdulillah. Mereka terima dan paham mereka. Mereka ngerti, intelijen. Mana ada kita orang sama dengan gerombolannya ISIS? Dan sama kita orang. Iya, kita orang mengikuti salaf as-salih. Sedangkan ISIS mengikuti Abdurrahman al-Baghdadi yang mati itu sudah. Itu baiat sama mereka. Mana ada Salafi baiat sama Abdurrahman al-Baghdadi? Nah, hati-hati juga antum ya kawan, ada sebagian orang sekarang ini ya menuduh Salafi itu kayak Syekh Albani dibilang murji'ah, Syekh Ali dibilang murji'ah. Sebenarnya yang menuduh Syekh Albani murji'ah itu orang-orang Khawarij, orang-orang Al-Qaeda, ISIS dan yang semisalnya. Kalau orang aku Salafi tapi ikut-ikutan nuduh Syekh Albani murji'ah, perlu dipertanyakan akidahnya orang itu. Jelas? Lanjut ya. Wala yahillu walaysa minas sunnah qitalu sultan, yakni laysa fiha dalilun la sahihun wala dha'ifun ala mashru'iyyati qitali sultan, ala mashru'iyyati qitali sultan muslim, bal fiha wa fil qur'ani al-amru bi ta'atihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Unzur ila qawlihi minkum, yakni ma dama musliman fa innahu tajibu ta'atuhu. Baik. Di antara dalil di sini dibawakan ya kawan, itu ayat dalam surah An-Nisa ayat 59 tentang wajibnya kepada penguasa yang muslim, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, hati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul utusan Allah, dan wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kalian. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ulil amri di sini ada dua, yaitu ulama dan umara. Ulama dan umara. Ulama yang jelas, ulama salaf, mereka itu pemimpin kita. Karena memang dalam Islam tugasnya ulama itu memberikan fatwa ya kepada penguasa. Iya, kayak MUI gitu, menyampaikan fatwa dan didengar oleh penguasa. Kemudian penguasa itu melaksanakan. Umara itu. Perhatikan kalimat minkum di sini. Minkum dari kalian, yakni dari kalian wahai kaum muslimin. Ini selama dia muslim, maka wajib ditaati dalam hal yang ma'ruf. Ya, misalnya ikhwan, penguasa nyuruh kita bikin KTP. Antum kalau nggak punya KTP, repot antum. Nggak bisa bikin paspor, nggak bisa nikah di KUA, ya kan? Karena persyaratan utama orang mau nikah di KUA itu apa? KTP. Emangnya nanti mau tinggal di Indonesia nggak punya KTP, repot antum. Nggak bisa sekolah juga dimintai KTP, mau nabung di bank juga dimintai KTP, mau nuker uang sekarang di money changer dimintai KTP juga. Aneh kan? Dimintai nomor nicknya. Nah, buat apa coba? Di mana itu? Di money changer. Oh, di Saudi orang tuker uang itu nggak perlu pakai KTP wala nomor WA, langsung aja. Minta mau tukar berapa? Yang penting uangnya asli, tidak palsu. Ya, ada uang rupiah misalnya ada tulisan coretan-coretan pulpen, itu tidak bisa dihitung itu.
di alat itu, subhanallah. Jadi itu termasuk palsu kalau di Saudi itu nggak diakui. Tapi kalau di Indonesia pasti dipakai, ada tulisan tanda tangan mantu misalnya di situ. Itu masih bisa dibelikan nasi goreng dan sebagainya. Begitu ya. Lanjut. Qauluhu fa inna fihi ay kitab sultan fasad dunya wa din. Fi kitab sultan fasad dunya bi an yadhi'a al-mulk wa tashi'a al-fawda wa yatasallaqa al-a'da wa dhiya'u din fa innahu la ahada yuqimu al-hududa wa la ahada yunafidhu al-qisasa wa la ahada yunafidhu al-ahkam asy-syar'iyyah wa yaruddu al-huquqa ila mustahiqiha wa yunafidhu al-ahkam al-qada'iyyah wa hina idin yafsudud dina bihada fatakunu fawda wa fasadan wa la tuqta'u yadu sariqi idza tadhi'ul amwal la yuqta'u qutta'ut turuq idza tu'attilu as-subul man alladhi yaqumu bihada huwa waliyul amri hada min salahiyati waliyil amri wa la ahada yastati'u law ijtama'a an-nasu kulluhum mastata'u al-qiyama bi hadhihi al-umur bal talzamu al-fawda. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan menerangkan hikmah jika terjadi pemberontakan atau kudeta. Dengan adanya pemberontakan itu rusaklah urusan dunia, masyarakat dan agama. Iya betul. Itu ya kawan. Apa misalnya terjadi kekacauan? Apa itu? Penjarahan. Apabila tidak ada aparat keamanan, apalagi aparat saling bunuh, ya, terjadi perang saudara misalnya, maka orang-orang kan akhirnya apa? Gak ada yang kerja. Mana bisa kerja ya? Dagang tutup, pasar, mal-mal tutup karena ada perang saudara. Akhirnya apa? Banyak orang kelaparan. Karena ada kelaparan, akhirnya apa yang terjadi? Penjarahan, damat, kekacauan. Dan jika bangsa itu perang saudara, dia mudah itu dikuasai musuh. Dahulu Belanda kenapa bisa menjajah Indonesia selama 350 tahun? Kenapa ya Pak? Kita dulu belajar waktu sejarah SD, SMP, SMA dulu. Apa istilah mereka? Divide et impera. Apa itu? Ngadu domba bangsa Indonesia. Diadu domba. Makanya dulu itu ada KNIL. Apa itu? Tentara Londo Ireng. Ya karena itu pro dengan Belanda, dan mereka ini adalah tentara bayaran dari pribumi yang berkhianat terhadap bangsanya. Mereka lebih senang mendapatkan bonus dari Belanda walaupun dengan membunuh rakyatnya sendiri. Ada yang seperti itu memang. Bayangkan itu. Dan juga bukan hanya dunia yang rusak, ya. Jangan ditanya apakah masih ada pendaftaran PNS. Kau tutup ya. Kalau terjadi perang, tidak ada pendaftaran PNS. Sekolah tutup, masjid-masjid tutup, ya, pasar tutup, mal-mal tutup. Akhirnya rusak dunia. Begitu pula agama, tidak ada lagi dakwah, pengajian, tidak ada, takut ditembak rudal, sama tiba-tiba ada rudal nyasar ya baik. Makanya orang sholatnya di rumah, itu karena takut kalau keluar rumah nanti ditembak sama penembak jitu, sehingga orang nggak berani keluar rumah, di dalam aja sholatnya. Nah, sehingga sholat jamaah tidak bisa dilaksanakan, sholat Jumat nggak bisa, nggak ada khutbah Jumat. Begitu kalau terjadi perang saudara. Dan juga tidak ada lagi yang menegakkan hukuman hadd, yaitu hukuman badan terhadap penjahat, pelaku kriminal. Tidak ada yang melaksanakan hukuman qisas terhadap pembunuh. Ya, tidak ada yang melaksanakan syarat hukum syariat. Begitu pula yang mau nikah gimana? Nggak bisa dicatat di KUA, KUA-nya dibom sama orang, ya kan? Nah, jadi ruwet jadinya. Bukan hanya masalah dunia, masalah agama juga akhirnya rusak gara-gara terjadi pemberontakan.
tangannya pencuri nggak dipotong sehingga harta tidak aman. Begitu pula para perampok tidak dihukum mati sehingga nyawa tidak aman. Ya, orang tidak berani bepergian, safar. Ya, karena apa? Karena jalanan dikuasai berontak. Begitu. Setiap saat terjadi pertumpahan darah. Nah, itulah ya kawan. Betapa mahalnya nikmat aman itu ya. Alladzi li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini Allah Azza wa Jalla ketika memberitakan nikmat yang Allah beri kepada Quraisy. Kenapa Allah Azza wa Jalla membinasakan pasukan gajah? Karena li'ila fi Quraisy, untuk menjinakkan hatinya orang Quraisy supaya mereka masuk Islam. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Dan juga untuk menjinakkan mereka maka diberikan keamanan mereka kalau melakukan perjalanan safar untuk dagang baik di musim panas atau musim dingin. Ya. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka adalah mereka wahai yakni orang-orang Quraisy itu adalah mereka beribadah kepada Rabb pemilik Ka'bah itu. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi kepada mereka makan dari kelaparan dan Allah beri mereka keamanan setelah ketakutan. Jadi dicabut rasa takut sehingga diberikan apa? Keamanan. Jadi aman itu salah satu nikmat besar yang Allah beri kepada kita. Maka dengan aman itu ya orang bisa bekerja, orang bisa beribadah di masjid, bisa ditegakkan salat jamaah, salat Jumat, salat Id, Idul Kurban, menyembelih hewan kurban. Orang bisa bangun masjid dengan aman, bisa bersedekah dan lain sebagainya. Bisa mengajar, aman dah. Orang bisa cari fulus dengan tenang. Itu kalau aman. Maka mari kita jaga keamanan ini dengan beribadah kepada Allah sebagaimana ayat tadi yang Allah firmankan. Lanjut. Faslun jadid. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala wa yahillu qitalul khawarij idza 'aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim wa laysa lahu idza faraquhum an yaqtulahum wa la yujhizu 'ala jarihihim wa la yanfudhu fainahum wa la yaqtulu asirahum wa la yatba'u mudbirahum wa la yatba'u mudbirahum. Thumma qala syarih wafaqahu Allah, arafna anna al-khawarij hum alladhina yarawna shaqqa 'asa at-ta'ah wa yarawna anna waliy al-amri laysa lahu bay'atun am lam yabqa lahu bay'an 'ala an-nasi idza hasala minhu ma'siyah wa yukaffiruna al-muslimina bi kaba'iri dhunub. Haula'i idza i'tanabu hadha al-madhhab wa lam yakun lahum shawka wa lam yuqatilu fa innahum yutrakuna ma'a munasahatihim wal bayani lahum la'allahum yatubun. Ya, sekarang bab baru ya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, halal hukumnya memerangi pemberontak jika mereka menyerang kaum muslimin dan merusak harta kaum muslimin dan nyawa kaum muslimin dan menyerang kaum muslimin. Tapi apabila mereka lari, gak usah dikejar, ya. Dan apabila mereka terluka dan tidak melawan, maka jangan dipenggal lehernya dan jangan diambil harta dari mereka, karena mereka masih muslim. Begitu ya. Dan tawanan perang dari Khawarij tidak dibunuh dan yang lari tidak dikejar-kejar. Kita sudah tahu kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah bahwa Khawarij mereka itu orang-orang yang berpandangan tidak mau taat kepada penguasa dan berpandangan bahwa tidak boleh berbaiat kepada penguasa jika melakukan maksiat. Dan mereka punya pandangan dan keyakinan
mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Ini ya kawan, mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Beda ya kita ketika menjelaskan nawaqidul Islam, pembatal Islam. Ada 10 pembatal Islam. Ya, bahwasanya ini dosa-dosa besar paling besar yang bisa membatalkan Islam dan iman. Berbeda dengan mengkafirkan pelakunya. Lah mengkafirkan pelakunya itu membutuhkan 2 syarat. Yang pertama, ditegakkan hujjah kepada orang itu. Nah, yang menegakkan hujjah orang alim, ulama. Yang kedua, tidak ada lagi syubhat yang ada pada orang itu, tidak ada keraguan lagi. Dan itu yang melakukan ulama atau qadhi, hakim, yang memutuskan dan memvonis orang itu kafir, bukan amatul muslimin, orang Islam umum awam. Ya, diajari kau melihat orang musyrik kafirkan dia. Tidak boleh begitu ya kawan, kacau nanti. Ya, sebagaimana kita dilarang menyuruh pada orang Islam, apabila ada pencuri, apakah boleh kita bilang potong tangannya? Gak boleh ya. Yang memutuskan potong tangan itu siapa? Hakim, setelah melalui proses sidang. Gitu, ada bukti-bukti dan lain sebagainya dan persyaratan syarat-syaratnya. Hakim, bukan sembarang potong tangan. Diajari, kamu kalau melihat ada orang musyrik kafirkan dia. Tidak boleh begitu. Ente dakwai aja, ya, siapapun manusia, kita ini dakwai mereka. Jika dia tidak menerima, tinggalkan sudah, jangan dikafirkan. Tidak boleh ya kawan. Belum tentu dia kafir, kan perlu pendalaman lagi, ada ilmunya. Tidak boleh seenaknya mengkafir-kafirkan orang yang melakukan pembatal-pembatal Islam langsung. Belum tentu, barangkali dia sudah tobat, barangkali kasih udzur dia, barangkali dia, kita nggak tahu isi hatinya apa, ya kan? Itu ya kawan. Penting kasih nasihat ya, akhi, belajarlah tuh, ya. Itu masih ada umur itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong gini dibilang murji'ah. Ngawur itu, ya. Murji'ah dari mana ya, kawan? Murji'ah itu adalah orang yang mengatakan bahwa amalan itu tidak masuk dalam keimanan. Apakah kita mengatakan demikian? Tidak. Berlebihan orang-orang yang membicarakan udzur bil jahl, kemudian mengkafirkan atau mengatakan murji'ah orang-orang yang tidak sependapat dengan dia. Ya akhi, antum kewajibannya menjelaskan yang hak, amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugasmu. Adapun memvonis itu tugasnya hakim. Ente bukan hakim. Ente gak punya ilmu, ente gak pernah kuliah di ilmu qadha. Ya, ente belum kuliah di fakultas qadha. Ya, ente belum tahu bagaimana menghukum orang. Jangan menghukum orang ente. Kita orang hati-hati. Ya, Syekh bin Baz, orang sudah alim kabir. Itu ketika ditanya tentang pembatalan Islam, dia jelaskan ini dosa besar, bahaya, bisa mengeluarkan seorang dari Islam, pembatal ini. Tapi beliau tidak mengatakan ikuti orang itu. Kalau dia tidak mengikuti nasihat saya, maka dia kafir. Gak begitu, saya bebas. Ditinggalkan, didoakan dia, semoga dapat hidayah. Karena selama dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Ketika seorang tiba-tiba mengkafirkan dia, itu berarti terkena dengan hadis Nabi SAW. Maka kalimat kafir tadi itu naik ke atas. Jika betul-betul orang itu memang kafir, kena. Jika tidak, kembali kepada yang mengucapkan. Lu apa gak takut ya? Syekh Al-Albani ketika debat sama
Khawarij takfiri itu selama 3 malam, dari mulai pada isya sampai subuh. Yang menceritakan itu muridnya. Masya Allah, selama 3 malam. Akhirnya kelompok takfir itu tobat, kecuali pimpinannya gak tobat. Ya, termasuk yang tobat itu murid ini sekarang jadi dokter yang kadang ngisi di Indonesia. Terakhir kemarin ngisi di Jogja, daurah. Itu muridnya Syekh Albani yang dulunya takfiri. Ya, sekiranya antum, kata Syekh Albani, kalau antum tidak mengkafirkan orang, maka Allah tidak akan tanya sama antum, kenapa kamu tidak mengkafirkan orang itu? Allah tidak akan tanyakan itu kepada antum. Yang ditanyakan kepada antum, kenapa antum tidak memberi nasihat kepada dia? Kenapa kamu biarkan? Nasihati dia dulu. Ikhwan. Dan kata Syekh Al-Albani, sekiranya kita salah di dalam menghukum seorang yang seharusnya dia kafir, kita katakan bahwa dia tidak kafir, itu jauh lebih ringan daripada kita salah menghukum orang yang sebenarnya secara syar'i dia tidak kafir, antum kafirkan. Paham maksudnya? Lebih ringan antum menghukum salah seorang yang seharusnya dalam syariat itu kafir, antum bilang dia belum kafir. Itu jauh lebih ringan daripada antum menghukum seorang yang bukan kafir, antum bilang kafir. Salah dalam menghukum. Mengkafirkan itu bukan perkara ringan, berat itu, ya. Baik. Kemudian di sini ya kawan, mereka ini orang-orang Khawarij berpandangan bahwa yang melakukan dosa besar itu hukumnya kafir. Ya. Kemudian apa bedanya dengan Mu'tazilah ya? Orang Mu'tazilah berbeda dengan Khawarij. Mu'tazilah berpandangan bahwa orang Islam yang membawa dosa besar selain syirik, mereka itu bukan muslim, bukan kafir. Dia ada di satu tempat di antara 2 tempat. Ini dia bukan muslim, bukan kafir. Ini sesat juga ini Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij mengatakan bahwa orang Islam yang mati dalam keadaan membawa dosa besar walaupun bukan syirik, itu murtad. Beda kan? Jadi Khawarij ini lebih ekstrim lagi. Tapi dua-duanya sesat. Kemudian Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama berpandangan bahwa apabila pada hari kiamat tidak ada lagi syafaat. Jadi mereka tidak beriman dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itulah pandangan orang Khawarij dan Mu'tazilah. Ahlu Sunnah meyakini bahwasanya orang Islam yang mati dalam keadaan membawa dosa besar selain syirik, maka dia nasibnya pada hari kiamat ada 2 keadaan. Salah satu dari 2 keadaan. Satu, diampuni oleh Allah sehingga dia langsung masuk surga. 2, dibersihkan dosanya di neraka. Tapi dia tidak kekal, dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Dalilnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik besar, dan Allah akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan membawa dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Jadi ada yang diampuni sehingga langsung masuk surga, ada yang tidak langsung diampuni saat itu tapi dibersihkan dosanya di neraka, kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka dengan rahmat Allah atau dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya, kemudian dia masuk surga selama-lamanya. Ya, catat ya sampai sini. Insya Allah kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, insya Allah saya jawab ba'dal adzan. Tapi jika tidak ada pertanyaan, saya tutup sekarang. Ayo sudah. Adzan dulu ya. Adzan dulu. Fadhal ya akhi. Bagaimana sikap kita ada grup WA ini?
Jadi itu orang jahil, hatta dia profesor dalam ilmu dunia, tapi dia jahil dengan Islam. Iya kan? Ada orang profesor di bidang ilmu matematika atau fisika, tapi dia nggak ngerti Islam. Sekarang apa manfaatnya ngeser-ngeser seperti itu? Minimal bikin benci orang aja, setelah itu melaknat, ya kan? Begitu aja. Solusi yang terbaik, kalau dia seorang profesor, langsung, karena dia punya akses, apalagi dia seorang akademisi, dia bisa bikin semacam nasihat, dikirim ke kementerian, ya, jurnal ilmiah, dikirim ke menteri fulan, menteri ini, kementerian ini, supaya didengar. Begitu. Kalau dia seorang profesor, dia kasih masukan yang berharga berdasarkan ilmu yang dia kuasai. Kalau dia nge-share di grup-grup WA, apa manfaatnya deh? Apakah itu solusi? Nggak ada solusi, tak akan berubah. Nah, itu yang diperlukan oleh para pejabat itu, masukan yang penting, yang berharga, berdasarkan survei, berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu yang mereka inginkan, masukan-masukan yang berharga. Apalagi kalau dia pejabat itu, dia punya membuka dirinya untuk menerima kritikan. Biasanya para pejabat itu punya akun Instagram, biasanya, iya, resmi, gitu. Saya pernah kasih masukan ke Pak Mahfud MD, pernah sekali, dan diterima sama dia. Waktu itu kan dia ya mungkin apa gitu ya, salah ucap atau gimana tentang membela LGBT. Maka saya sampaikan kisah Nabi Lot dengan kaum. Setelah itu dia cabut omongan di Instagram itu, resmi. Makanya biasanya pejabat itu punya akun Instagram, maka antum bisa kasih pesan langsung ke dia, pesan secara pribadi, insya Allah didengar sama dia. Tugas kita cuma itu, tugas kita menyampaikan nasihat, diterima alhamdulillah oleh pahala kita. Nggak diterima, kita juga dapat pahala dari Allah. Urusan dia nggak terima atau terima, itu urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, gitu ya. Mereka juga manusia, butuh bimbingan juga seperti kita, butuh nasihat. Kita semua butuh nasihat, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu manfaat buat kaum mukmin. Saya juga ikut grup-grup itu di RT dan lain sebagainya. Ada orang atau grup-grup yang lainnya yang politik, ya kan? Ya, alumni juga. Nah itu biasanya nggak baca, males iki ya dibicarakan, ngabis-ngabisin waktu. Ya kan? Lebih baik kita kalau ada sesuatu yang menurut kita kurang bagus, sampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Sampaikan kritikan yang membangun, yang beradab. Insya Allah diterima. Minimal dia ada di otaknya. Kalau dia baca, masuk dia. Suatu saat dia akan diberi hidayah. Saya mau tanya antum, ketika ada seorang muslim, walaupun dia seorang pejabat, didoakan yang baik, kemudian dinasihati, ada kemungkinan berubah enggak? Ada. Tapi kalau dirasani toh, diribai di grup WA, berubah enggak? Mana ada berubah, dia gak tahu. Gak tahu dia. Atau misalnya dia jelek-jelekan di depan umum, ini revolusi segala macam. Tambah enak orang, apa ini revolusi, apa ini, mau ngapain itu revolusi, apa makna revolusi? Kan ada yang seperti itu, revolusi, apa maksudnya itu? Orang mau cari makan ya, bukan cari revolusi, cari makan. Ya itu yang mereka inginkan, kebutuhan pokok, punya rumah, punya kendaraan, punya bisa menyekolahkan anaknya sampai S3, itu keinginan setiap orang tua. Mereka ingin aman, iya kan? Jadi seperti itu, sampaikan langsung nasihat itu kepada penguasa, ya, sesuai dengan
keilmuan dan disiplin ilmunya profesor itu. Demikian ya. Apa ada lagi? Masih ada 3 menit. Bagaimana cara membantah syubhat pemimpin yang ditaati itu yang menerapkan syariat Islam? Ya akhi, atau lihat itu Imam Ahmad. Imam Ahmad itu abad keberapa dia? Abad ketiga, masih abad keemasan. Orang ulama masih banyak waktu itu. Apakah dia memberontak? Penguasa yang mengatakan Quran makhluk, padahal Quran makhluk itu kata 500 ulama salaf, barang siapa yang mengucapkannya maka dia kafir. Jadi perbuatan itu, ucapan itu kafir katanya. Antum bisa cek di buku-buku ulama ya, seperti Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai. Itu mazhab Syafi'i itu, Al-Lalakai. Terus ada lagi buku karya Ibnu Battah Al-Akbari dan yang lainnya para ulama, buku-buku i'tiqad, keyakinan itu tersebar ya. Itu sepakat bahwa orang yang mengatakan Quran makhluk itu kafir. Walaupun demikian Imam Ahmad tidak mengkafirkan langsung penguasa itu dan mendoakan dan memaafkan. Bahkan dia digebukin, bahkan dia tidak menyuruh kepada rakyat untuk memberontak. Itu sudah contoh yang terbaik sudah. Bahkan sudah disampaikan nasihat Imam Ahmad kepada Musaddad Ibn Musarhad Ibn Musarbal Ibn Mustawrid, ya, gurunya Imam Bukhari. Musaddad gurunya Imam Bukhari yang bertanya kepada Imam Ahmad tentang pemberontakan yang dilakukan oleh siapa sih itu? Lupa aku namanya. Di zamannya Abdul Malik bin Marwan dan diikuti oleh sebagian kecil ulama ahli sunnah terpengaruh. Maka dia bertanya kepada Imam Ahmad, maka diberi nasihat dengan nasihat yang panjang lebar. Nasihatnya bagus sekali, dilarang memberontak. Itu ya kawan, kepada Musaddad bin Musarhad. Coba lihat, ada kondisi di mana penguasa dan rakyat itu mayoritas non muslim. Itu ada di Quran. Siapa yang tahu surat apa itu? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Di situ ada 7 pemuda Al-Kahfi. Rajanya dan penguasanya dan semua rakyatnya non muslim. Apa yang dilakukan? Menyelamatkan diri di goa dan beribadah kepada Allah. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Itu. Apa kalau menyuruh mereka untuk memberontak? Ya, nggak mampu lah 7 orang mau menghadapi sebanyak itu. Nabi Musa beserta Bani Israel di Mesir. Apakah Allah perintahkan mereka untuk memberontak Fir'aun? Tidak, lari meninggalkan Mesir. Akhirnya Allah hancurkan Fir'aun. Iya kan? Demikian ya ikhwan. Insyaallah bersambung dengan kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.